Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Gina Hairunisa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka angkatan 12 dengan NDH 24. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi isu yang ada di puskesmas saya tentang rekam medis. Yang pertama ada sarana dan prasarananya yang kurang baik seperti tidak adanya KIUP atau kartu indeks utama pasien dan juga KIB, kartu identitas berobat. Yang kedua ada belum tersedianya pendaftaran berbasis digital atau online menggunakan e-pus. Yang ketiga ada sistem penyimpanan rekam medis di pelayanan rawat jalan tidak sesuai dengan aturan. Yang keempat ada tidak ditemukannya rekam medis pasien di dalam rak penyimpanan. Dan yang kelima ada kurangnya kepatuhan pasien dalam penggunaan masker. Baik, yang selanjutnya ada deskripsi isu. Isu yang pertama adalah sarana dan prasarananya yang kurang seperti tidak adanya KIUP atau kartu indeks utama pasien dan juga KIB, kartu identitas berobat. Dampaknya yang terjadi adalah proses pelayanan pasien di pendaftaran menjadi lebih lama. Yang kedua ada belum tersedianya pendaftaran pasien berbasis digital atau online menggunakan e-pus. Dampaknya yang terjadi adalah menyebabkan pelaporan menjadi lebih lama untuk dikumpulkan. Isu yang ketiga adalah sistem penyimpanan rekam medis di pelayanan tidak sesuai dengan Permenkes nomor 269 tahun 2008. Dampaknya adalah tidak bisa mengimplementasikan peraturan yang seharusnya, tidak bisa berkembang dalam penyimpanan berkas rekam medis. Yang keempat ada tidak ditemukannya rekam medis pasien di dalam rak penyimpanan atau hilang. Dampaknya adalah menyebabkan double rekam medis atau riwayat pasien tidak ditemukan, pasien menjadi tidak dilayani sesuai nomor antrian. Yang selanjutnya atau yang keempat ada kurangnya kesadaran pasien dalam membawa persyaratan pendaftaran. Dampak yang terjadi adalah proses pendaftaran pasien memakan waktu lebih lama. Yang keenam atau yang terakhir adanya kurang kepatuhan pasien dalam penggunaan masker. Dampaknya yang terjadi adalah beresiko penyakit menular. Yang selanjutnya ada analisa tapisan, yaitu saya menggunakan metode analisa USG. Analisa USG ini adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Ada analisis urgensi, seriousness, dan growth. Di sini sudah terlihat mana prioritas dari semua isu yang ada. Di sini ada nomor 4, yaitu tidak ditemukannya berkas rekam medis pasien di dalam rak penyimpanan atau hilang dengan bobot nilai 14. Yang selanjutnya ada analisis dampak dari isu yang sudah tadi dianalisis. Yang pertama ada riwayat penyakit pasien tidak diketahui secara jelas. Yang kedua ada pelayanan akan memakan waktu lebih lama. Dan yang ketiga ada pasien tidak akan dilayani secara nomor antrian. Itu adalah dampak yang terjadi dari isu tidak ditemukannya berkas rekam medis pasien di dalam rak penyimpanan atau hilang. Di sini juga saya menggunakan analisis Fishbone, yaitu terdapat method, environment, dan juga material. Nah, di ini ada kelalaian petugas distribusi dan keterlambatannya pengembalian dari berkas rekam medis. Dari metodenya ada penginputan keluar masuk berkas rekam medis melalui Microsoft Excel dan dibuatkan SOP pengembalian rekam medis. Environmentnya yaitu faktor kebiasaan dari para petugas distribusi ataupun para petugas pelayanan. Material di sini tidak adanya alat kontrol keluar masuk berkas rekam medis, jadi tidak ada yang mengawasi atau ada petunjuk berkas itu keluar ataupun berkas itu sudah kembali ke penyimpanan. Yang terakhir ada gagasan kreatifnya. Yang pertama membuat kontrol masuk dan juga keluarnya berkas rekam medis melalui Microsoft Excel.
Yang kedua, pengadaan alat kontrol keluar masuknya berkas rekam medis. Yang ketiga, ada optimalisasi pengembalian rekam medis pasien melalui penyediaan SOP. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.